Shalom saudara, perhatikan gambar ini. Saudara, saya mau cerita tentang gambar ini. Gambar ini adalah gambar yang diambil kurang lebih sekitar 11 tahun yang lalu. Waktu itu saya dan teman saya sedang melakukan penginjilan. Seingat saya waktu itu di Pelabuhan Manado. Dan waktu itu saya sementara memberitakan Injil kepada 4 orang anak-anak. Dan pada waktu itu anak-anak tersebut mereka mendengar berita Injil yang saya beritakan dan mereka sangat bersuka cita. Dan pada waktu itu juga saya menuntun mereka untuk berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Setelah itu mereka pergi dengan sangat bersuka cita. Dan saya pun juga merasakan sukacita yang luar biasa oleh pemberitaan Injil yang boleh saya lakukan pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, gambar ini adalah gambar yang mengingatkan kembali kepada saya, dan saya mau mengingatkan kepada saudara bahwa memberitakan Injil itu adalah hal yang sangat penting. Saudara tahu bahwa berita Injil adalah kabar baik yang harus diberitakan, disampaikan kepada semua orang supaya orang boleh percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka memiliki kepastian tentang keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan share tentang suatu kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang pemberitaan Injil. Saat ini kita akan melihat dulu apa pengertian daripada Injil. Saudara, apa pengertian daripada Injil? Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Saudara, di dalam Alkitab, Injil diartikan sebagai sesuatu kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Siapa saja yang mau percaya kepada Injil keselamatan itu, maka dia akan memperoleh keselamatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pengertian daripada Injil. Di dalam Markus pasal 16 ayat 15, firman Tuhan berkata, "Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Nah, pentingnya pemberitaan Injil ini, Yesus pun juga pernah berkata di dalam Markus 16 ayat 15 ini, untuk supaya semua orang pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada semua orang, supaya orang boleh menerima Yesus, supaya orang boleh mendengar kabar sukacita dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memiliki kepastian tentang keselamatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus memberitakan Injil? Saudara, pernahkah Anda terlintas di dalam pikiran Anda, mengapa kita harus memberitakan Injil? Kenapa kita harus memberitakan Injil, saudara? Jawabannya yang pertama, karena adanya surga, saudara. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yang dibuat oleh Allah langsung." Dan tentu ini adalah satu hal yang luar biasa, saudara. Kita tidak bisa membayangkan betapa indahnya tempat yang kekal itu, yang luar biasa itu, yang suatu saat nanti kita akan berada di sana ketika kita percaya kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau tegaskan, mengapa kita harus memberitakan Injil?
Yang pertama, karena adanya sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan kedua, mengapa kita memberitakan Injil? Karena adanya iman, saudara. Alkitab berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara. Tetapi kita percaya, kita mau percaya bahwa suatu saat nanti kita akan bertemu, kita akan bertatap muka kepada pribadi yang kita imani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Iman menyelamatkan saya dan saudara. Ketika kita percaya, ketika kita beriman, kita akan diselamatkan. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa adanya sorga, adanya tempat yang kekal. Ya, itulah sebabnya mengapa kita harus memberitakan Injil, karena adanya sorga, saudara. Sorga benar-benar ada, dan Alkitab berkata ya bahwa Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Sorga adalah tempat yang kekal. Di sana tidak ada lagi ratap tangis, di sana tidak ada lagi penderitaan. Di sana orang yang percaya, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya, saudara. Bahkan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 itu, di bagian selanjutnya dikatakan suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara pernah lihat ada bangunan-bangunan, gedung-gedung yang indah, yang luar biasa, yang megah. Saudara akan terheran-heran melihat hal-hal tersebut. Tetapi saudara, saya mau katakan bahwa itu adalah hal yang dibuat oleh manusia. Tetapi Allah menyediakan suatu tempat yang luar biasa, yang mungkin ketika kita nanti ke sana, kita akan terheran-heran melihat apa yang dibuat oleh Allah, yaitu suatu tempat kediaman sorga bagi kita yang percaya kepadanya. Nah saudara, di bumi ini saja kita bisa senang, bisa bangga, bisa terheran-heran melihat sesuatu yang luar biasa. Tetapi di sini saya mau katakan bahwa itu hanya buatan tangan manusia. Tetapi ada satu tempat, itulah sebabnya karena adanya iman, itulah sebabnya kita harus memberitakan Injil. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus memberitakan Injil, saudara? Karena adanya tahta pengadilan Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, firman Tuhan berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Saudara, tahta pengadilan Kristus itu di sorga. Ya, tahta pengadilan Kristus ini bukan satu tempat untuk mengadili orang untuk masuk surga atau masuk neraka. Tetapi tahta pengadilan Kristus, kalau kita belajar secara dispensasional, kita mengetahui bahwa ini adalah satu tempat ya yang ada di sorga, di mana di sana orang akan diadili untuk menerima upah sesuai dengan apa yang dilakukannya di dalam dunia selama ia hidup. Itulah sebabnya mengapa kita harus memberitakan Injil, saudara? Karena apa yang akan kita lakukan selama kita hidup, kita akan pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan ketika kita di sorga nanti. Ada hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Saudara, betapa indahnya kalau kita terus memberitakan kabar baik atau Injil itu. Suatu saat nanti ketika kita berada di sorga, kita bangga, kita senang, kita puas bahwa ada begitu banyak orang di belakang kita yang sudah kita beritakan Injil. Mereka adalah orang-orang yang tadinya tidak punya kepastian, lalu boleh diselamatkan oleh anugerah Allah. Saudara, sungguh luar biasa. Ada tahta pengadilan Kristus yang akan dihadapi oleh setiap orang percaya untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang diperbuatnya selama ia berada di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena adanya kehidupan baru.
Nah, saudara, hidup baru yang dimaksud di sini di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, Alkitab berkata bahwa kalau kita sudah berada di dalam Kristus, kapan kita berada di dalam Kristus? Pada saat kita percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka setelah kita berada di dalam Kristus, Alkitab mengatakan bahwa kita adalah ciptaan baru. Ya, hidup kita adalah hidup yang baru. Kita sudah berada di dalam Kristus. Kita lagi tidak hidup di dalam cara hidup kita yang lama. Ya, yang lama itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang ketika kita berada di dalam Kristus Yesus. Saudara, inilah pentingnya kita harus memberitakan Injil, karena ada satu kehidupan yang baru. Pada saat kita percaya, kita dibaharui di dalam Kristus Yesus. Nah, berikut saya akan menjelaskan secara sederhana tentang langkah-langkah di dalam pemberitaan Injil. Mungkin ini bisa menolong saudara. Mungkin saudara bingung atau saudara masih berpikir bagaimana saya untuk memberitakan Injil, bagaimana caranya supaya Injil itu boleh disampaikan, boleh diberitakan kepada orang lain. Mungkin begitu banyak cara untuk memberitakan Injil, ada begitu banyak metode untuk memberitakan Injil. Ini adalah salah satu cara saja untuk saudara boleh menjadikan sebagai referensi untuk dapat memberitakan Injil. Yang pertama, kita harus membuat jembatan atau hubungan yang baik kepada orang yang akan kita beritakan Injil, supaya kita boleh bersahabat terlebih dahulu, agar apa yang kita sampaikan itu boleh diterima, atau kita boleh memiliki jalan untuk dapat bercakap-cakap atau untuk memberitakan berita Injil. Kemudian yang kedua, kita memberikan pertanyaan diagnostik. Pertanyaan diagnostik ini sama seperti seorang dokter ketika sebelum dia menyimpulkan penyakit yang dialami oleh pasien, maka dia harus mendiagnosa dulu. Dia harus memeriksa dulu tentang latar belakang atau sakit penyakit yang dialami. Dan saudara, pertanyaan diagnostik itu ada dua. Yang pertama, kita harus tanya, seandainya kalau saudara meninggal hari ini, yakinkah saudara bahwa saudara pasti akan ke surga? Ya, dan pasti ada begitu banyak perbedaan. Dengan jawaban yang diberikan itu akan menolong kita untuk mengetahui apakah orang tersebut sudah menerima Yesus atau belum. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita memberikan pertanyaan, jika saudara ke surga hari ini dan Yesus bertanya kepada saudara, mengapa engkau kuizinkan untuk masuk ke dalam surgaku yang mulia ini? Tentu orang akan memberikan jawaban yang berbeda-beda. Mungkin ada yang menjawab bahwa oh, karena saya adalah seorang pendeta, atau karena saya adalah seorang yang baik, atau karena saya adalah seorang yang sudah ditebus dosa saya, atau begitu banyak jawaban-jawaban yang diberikan, mempermudah kita untuk dapat memahami bahwa orang ini sudah percaya kepada Kristus atau belum. Nah saudara, kemudian yang ketiga, meyakinkan bahwa ia orang berdosa. Nah saudara, Alkitab mengatakan di dalam Roma 3 ayat 23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Artinya bahwa semua orang berdosa, termasuk orang yang kita injili atau siapa saja. Ya, semua orang dalam keadaan berdosa. Kemudian langkah keempat, kita menjelaskan apa upah dari dosa, saudara. Ya, apa upah dari dosa? Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Ya, Alkitab telah mengatakan bahwa orang berdosa upahnya adalah maut. Maut artinya kematian. Kematian artinya perpisahan. Ya, akibat dari dosa manusia terpisah dari Allah. Otomatis ketika Allah berada di sorga, manusia tidak akan berada di sorga. Kenapa? Karena ada dosa yang memisahkan manusia dengan Allah. Nah, itulah sebabnya saudara, kita masuk pada poin yang kelima, meyakinkan bahwa usaha atau perbuatan baik manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya.
Mungkin ada orang yang menganggap bahwa usahanya atau perbuatan baiknya bisa membawanya ke sorga. Tetapi sekali lagi Alkitab berkata di dalam Yesaya 64 ayat 6, sebab kesalehan kami seperti kain kotor. Yesaya adalah seorang nabi dan dia mengatakan bahwa kesalehan atau kebaikannya itu seperti kain kotor. Nah saudara, kalau kain kotor ya itu sama dengan menggambarkan kehidupan manusia yang berdosa. Kemudian di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena Alkitab ya mengatakan bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baiknya atau usaha yang dilakukannya. Dan Alkitab sangat jelas bahwa kesalehan atau kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Dan Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita tetapi pemberian Allah atau anugerah Allah. Ya, anugerah itu adalah pemberian secara cuma-cuma. Anugerah itu adalah sesuatu yang tidak pantas untuk kita terima, tetapi diberikannya kepada kita pada saat kita percaya. Ya, surga kita tidak pantas untuk menerimanya. Kita tidak pantas untuk ke sana karena kita adalah orang berdosa, tetapi Allah memberikannya karena Ia mengasihi kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian langkah keenam yaitu meyakinkan bahwa hanya Yesuslah jalan keselamatan. Alkitab berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Saudara, sangat jelas ya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa hanya satu jalan keselamatan yaitu Yesus. Dan Yesus mengklaim, mengatakan bahwa akulah jalan, ya, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa ya di sorga kalau tidak melalui aku atau melalui Yesus atau percaya kepada Yesus. Kemudian saudara, langkah yang ketujuh ya, jelaskan bagaimana syarat supaya dia diselamatkan. Apa syarat supaya orang dapat diselamatkan? Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, yang pertama di sana dikatakan bahwa kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, akan manusia yang berdosa kepada saya dan saudara, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga Yesus yang adalah Allah rela menjelma menjadi manusia, datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia, bahkan setia sampai mati di atas kayu salib. Dan dia dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan menyediakan tempat yang kekal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itu kata firman Tuhan. Kemudian juga di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 juga di sana dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, inilah cara supaya orang diselamatkan. Mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia telah mati di kayu salib, dikuburkan, ya bangkit pada hari ketiga, naik ke surga. Dia percaya bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosanya. Itulah caranya. Kemudian juga di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, seperti tadi saya katakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saudara, di sana dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi syarat keselamatan, syarat supaya kita diselamatkan adalah iman. Nanti saudara bisa untuk menyederhanakannya, tetapi kurang lebih seperti itulah ya beberapa contoh. Kemudian yang kedelapan, meyakinkan bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Saudara, keselamatan itu diberikan satu kali untuk selama-lamanya. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 dan ayat 29, di sana dikatakan
dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Bapa. Artinya bahwa keselamatan yang diberikan, yang dianugerahkan Allah kepada manusia, itu sifatnya permanen, satu kali untuk selama-lamanya, saudara. Dan saudara bisa baca sendiri di dalam Yohanes 10 ayat 28 dan 29, kemudian Roma 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ya, kemudian yang terakhir, yang kesembilan adalah tantangan untuk buka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita membaca di dalam Wahyu 3 ayat 20, di sana dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu. Barang siapa yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk dan bersama-sama dengan dia. Ya, kurang lebih seperti itu. Artinya bahwa waktu setelah kita memberitakan Injil, di dalam bagian akhir kita menantang orang untuk membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab pada waktu orang membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada waktu itulah dia benar-benar percaya, dia benar-benar memperoleh keselamatan itu. Saudara, inilah penjelasan singkat tentang pemberitaan Injil. Saya berharap ini boleh menjadi berkat dan juga boleh menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekiranya nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan, berita Injil semakin diberitakan. Jangan takut, saudara. Kalau kita memberitakan Injil, kita sedang memberitakan kabar baik. Kabar baik yang isinya bahwa Yesus telah mati, disalib, dikuburkan, dan bangkit naik ke sorga. Kalau kita percaya, kita pasti diselamatkan. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati.